Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Baiklah, saya di sini ingin membahas tentang jujur. Jujur, seorang muslim wajib berperilaku jujur, baik perkataan, perbuatan, dan perilakunya dalam sehari-hari. Lalu apa jujur atau kejujuran? Kejujuran adalah berkata atau berperilaku yang sebenarnya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Jujur adalah akhlak yang mulia. Karakter jujur ini tidak akan melekat pada orang yang hatinya tidak lurus. Namun kejujuran ini akan melekat pada seorang yang hatinya lurus. Oleh karena itu, Allah meminta kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Selama ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk bersama dengan orang yang benar dan bertakwa. Allah ingin untuk bertakwa dan menyuruh kita juga untuk bersama dengan orang yang benar, orang yang jujur maksudnya. Kejujuran juga dimiliki oleh semua nabi, karena jujur termasuk sifat nabi. Yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur. Oleh karena itu, jujur adalah karena banyak mulainya manusia yang memiliki akhlak kejujuran ini, sampai orang jahiliyah pun tak berkutuk manakala bersosialisasi dengan mereka. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengakui kejujuran tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW yang mendapat julukan Al-Amin dari orang-orang jahiliyah di Makkah saat itu. Hadirin Allah, jujur itu berat ya, jujur itu berat, sangat berat. Apalagi kita kondisi kita selalu berdusta. Kenapa? Karena memang jujur itu sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha dalam budayanya untuk merasuki kita, untuk menghasut kita, untuk berbuat dusta. Karena salah itu tujuannya adalah satu, yaitu memajukan kepribadian positif manusia hingga ia tersesat selama-lamanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran ini. Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharru sidqa hatta yaktuba 'inda Allah sidqiyya. Artinya,
Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kalian dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia diterima di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan di sini menjelaskan bahwa kita disuruh oleh Nabi wajib sekali itu jujur. Berarti itu disuruh sama Nabi itu untuk berlaku jujur. Karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi kebaikannya menunjukkan kepada surga. Kalau kita masuk surga. Lalu jujur ini ada beberapa derajatnya. Ada yang tinggi atau yang sampai terendah. Salah yang tinggi yang ada yang satu itu derajat adalah kejujuran lisan. Penjelasan mengapa lisan menjaga lisan tetap jujur adalah upaya sangat berat. Kan sebab untuk menyelesaikan kejujuran lisan ini seorang harus memperhatikan 3 hal sebelum menggerakkan lisannya untuk berbicara. Pertama, dia harus menyampaikan informasi. Dia harus jujur dalam menyampaikan informasi. Jadi jujur dalam menyampaikan informasi, tidak berlebihi dan tidak dikurangi. Sejujurnya, secukupnya, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Yang kedua, menghindari berusangka dan angan-angan palsu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya waspadalah dengan berusangka karena berusangka adalah sejatinya perkataan dusta. Jadi kita janganlah kita berusangka karena berusangka itu sejatinya perkataan dusta. Jadi perkataan dusta atau bohong yang paling jelek itu berbodoh sangka. Yang ketiga, waspada menjadikan istilah informasi yang didapat. Jadi dalam kita dapat informasi kita teliti dulu kebenarannya. Jangan sampai kita itu mendapat informasi kita langsung sebalik, padahal itu belum tentu benar. Jadi kalau kita dapat informasi kita teliti dulu kebenarannya, betul apa tidak, apakah yang benar. Kalau kita sudah yakin kalau informasi itu benar, kita sebarkan ke yang lain. Lalu kejujuran yang kedua adalah kejujuran dalam niat dan keinginan. Setiap niat, keinginan, perencanaan pada pasti berbuat seluruhnya jujur diniatkan karena demi Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dia di dalam hatinya, maka ini menunjukkan keringnya kejujuran dalam hati. Lalu yang ketiga adalah kejujuran perbuatan. Kejujuran ini juga berat karena seseorang dituntut untuk menjelaskan atau menyamakan antara perbuatan yang ia lakukan di hadapan manusia lainnya dan perbuatan yang ia lakukan dalam kesendirian. Misalnya orang ini sholat, jika ada orang sholatnya khusyuk, jika ada orang sholatnya nggak khusyuk, berarti ini tidak jujur dari perbuatannya, nggak jujur, tapi dusta. Ini juga namanya juga sama dengan sifat riya. Kalau dia ada orang dia berbuat baik, kalau tidak ada orang sepi sendirian dia merasa ternyata nggak baik ya itunya. Lalu yang selanjutnya yaitu dari kejujuran yang keempat adalah kejujuran dalam menepati janji dan kesepakatan, baik perjanjian waktu, tempat, dan pada tertentu. Kejujuran ini jarang ditemui kepada setiap seseorang, jarang. Dan kita pun kejujuran ini jarang ditemui karena jarang yang melakukan janji, tapi banyak yang janji yang tidak ditepati. Jangan sampai kita menghindari janji, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya tanda ramah itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dia dusta. Yang kedua, jika berjanji dia ingkar.
dan ketiga jika dikasih amanat dia khianat. Itu kan tanda-tanda orang munafik. Jadi kalau kita mengingkari janji itu tandanya orang munafik. Dan tapi kita berjanji. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini. Perjanjian ini ada 3. Jadi dengan Allah dan Rasul dan dengan sesama manusia. Yang pertama dengan Allah. Lalu bagaimana dengan Allah cara menepati janjinya bagaimana? Yaitu dengan beribadah berhubung hanya kepada hukum Allah, mengingkari Rasul dan senantiasa menegakkan syariat Allah. Semua ini adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu perjanjian kita kepada Rasul. Bagaimana cara kita untuk menepatinya? Yaitu dengan cara mengikuti sunnah beliau dan membela ketika ada orang yang mengajak atau melecehkan beliau dan membela itu terangkum semua dalam kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga, perjanjian dengan sesama manusia. Saya Islam mengajak kita untuk dalam menepati perjanjian dengan manusia. Jangan sampai kita mengingkari janji kepada sesama manusia. Dan yang demikianlah gambaran sifat gambaran menjaga diri kita untuk selalu jujur dari kehidupan kita. Jangan sampai kita terhasut oleh setan sehingga kita mau menjalankannya. Jangan sampai kita terjerumus dalam itu kemaksiatan. Jangan sampai kita untuk itu saja yang saya sampaikan.